Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang materi KSN Fisika, kompetisi sains nasional, bagian yang pertama. Untuk materi yang pertama ini adalah tentang matematika, besaran, dan satuan atau dimensi. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Seri KSN Fisika yang pertama ini adalah matematika, besaran, dan satuan atau dimensi. Jadi kita akan bahas tentang materi di kelas 10 ya, di bab 1. Waktu di kelas 10, di semester 1 dan di bab 1 atau bab 2 ya. Ini kita akan bahas tentang matematika, besaran, dan satuan. Ya, waktu itu kita membahas tentang pengukuran, ada besaran, dimensi, begitu ya. Nah, ini yang ada hubungannya dengan KSN, berarti materinya adalah fisika dengan matematika. Itu tentang dimensi. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu materi-materi KSN keseluruhan. Kita bagi menjadi 8, jadi akan kita bahas 8 materinya ya. Yang pertama adalah matematika, besaran, dan satuan. Yang kedua, kinematika. Ketiga, dinamika. Keempat adalah usaha dan energi. Kemudian kelima, materi impuls dan momentum. Keenam, rotasi. Materi ketujuh adalah osilasi atau getaran. Kemudian Bu Titi tambahkan di materi ke-8 adalah kumpulan soal untuk KSN kabupaten, provinsi, dan nasional. Kita akan bahas materi yang pertama, yaitu matematika, besaran, dan satuan. Kita fokuskan pada dimensi. Soal yang pertama seperti ini anak-anak. Periode dari sebuah pendulum ini kayak ayunan gitu ya, tergantung pada panjang tali pendulum L dan percepatan gravitasi. Dimensinya adalah L per T kuadrat. Ini untuk G, percepatan gravitasi. Jadi periode itu T, lalu ini dari suatu pendulum, itu ayunan ya. Mungkin kalian sudah pernah waktu di SMP atau yang kelas 11 sudah pernah mungkin ya, percobaan dari ayunan matematis. Nah, ini ada panjang tali dan juga percepatan gravitasinya. Jadi periodenya ini tergantung dari panjang tali L dan G-nya. Nah, ada 3 yang akan kita bahas. Tentukan kombinasi sederhana dari L dan G yang memiliki dimensi waktu. Lalu B, periksa ketergantungan periode T pada panjang L melalui pengukuran periode atau waktu yang diperlukan untuk gerak bolak-balik pendulum untuk 2 nilai L yang berbeda. Kemudian C, koreksi rumusan yang menghubungkan antara T dan L dan G yang meliputi suatu konstanta dengan mengalihkannya dengan pi yang tidak bisa diperoleh dari analisis dimensi pada soal A. Ini tidak bisa menggunakan analisa yang A. Hal ini dapat diperoleh dari eksperimen seperti pada soal B ya. Jika G diketahui, lalu gunakan G yang 9,8 atau 9,81 ya di dalam
soal di KSN ini kita biasanya menemui G-nya tidak 10 anak-anak, jadi G-nya 9,8 ya, jadi hampir menyerupai realitanya. Dan hasil eksperimen pada soal B, kemudian tentukan perumusan yang menghubungkan T terhadap L dan G. Nah inilah persoalan atau soal yang pertama tentang dimensi, di mana ini dimensi pada suatu periode yang dilakukan oleh pendulum atau ayunan ya, yang ditentukan oleh panjang tali dan percepatan gravitasinya. Mungkin anak-anak masih ingat ya bagaimana menuliskan dimensi. Jadi dimensi itu sangat penting karena dimensi itu erat berhubungan dengan semua besaran. Nah, besaran ini berhubungan juga dengan rumus. Nah, rumus ini adalah suatu pengertian dari konsep-konsep. Jadi di bagian yang pertama di kelas 10 pasti kita akan bahas tentang dimensi, dan dimensi ini akan kita temui di setiap kelas nih, kelas 11, kelas 12 begitu. Karena jika kita memahami suatu topik, misalnya di kelas 12 ada induksi elektromagnet atau induksi magnet begitu ya, atau kuat arus, pasti ada rumusnya. Nah, rumus itu dari mana? Dari pengertian. Pengertian itu dari mana? Dari pemahaman konsep. Nah, dari konsep itu nanti bisa dijabarkan dengan rumus. Nah, rumusnya bisa diuraikan terhadap satuan-satuannya. Nah, dari satuan maka diuraikan lagi menjadi dimensi. Nah, dimensi mungkin kalian masih ingat ya, ini adalah suatu cara menuliskan ya satuan dengan huruf besar. Yang sering digunakan adalah 3 MLT ya. M itu massa, M besar, lalu L itu panjang, T itu waktu. Ada 7 tetapi 3 ini yang sering sekali. Nah, kali ini kita juga pada soal nomor 1 ini kita membahas tentang dimensi MLT 3 ini saja. Ya, soalnya seperti ini. Yang A disuruh menentukan kombinasi sederhana dari L dan G yang memiliki dimensi waktu. Ya, sekarang kita lihat solusinya. Nah, gambaran soalnya adalah penyelesaian kasus ini dilakukan dengan mencari hubungan antara periode pendulum dengan panjang tali atau L dan percepatan gravitasi. Karena konsep utamanya adalah T, periode ini sebanding dengan L dan G gitu. Jadi masih ingat ya anak-anak menuliskan dimensi, jadi T sama dengan C. Harus dituliskan C ya, konstanta. L lalu G. Nah, L-nya bisa dituliskan pangkat. Nah, pangkat ini yang akan kita cari, boleh A, boleh X gitu ya. Ini L-nya pangkat A, lalu G-nya pangkat B. L panjang tali, G adalah percepatan gravitasi. Kita tahu dari 3 besaran ini T, L, dan G tahu ya dimensinya. T ini satuannya sekon, dimensinya T besar. Sedangkan L satuannya meter, satuan panjang, dimensinya L besar. Lalu G, percepatan gravitasi, ini percepatan ya. Jadi satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi nanti bisa dituliskan dimensinya. Seperti itu dengan analisa dimensi. Nyatakan T sebagai hasil perkalian antara L dan G. Ya, jadi T sama dengan C, L pangkat A, G pangkat B. Lalu C-nya adalah konstanta yang tidak berdimensi. Nah, dengan menggunakan analisis dimensi, maka persamaan 1 dinyatakan dalam bentuk T, ini dimensinya dari periode ini ya, T. Lalu ini L panjang, dimensinya L huruf besar, pangkatnya A, lalu G pangkat B. Nah, di sini L-nya pangkat A,
Nah, sekarang dituliskan G-nya ini. Ini G-nya adalah meter per sekon kuadrat. Meter itu L, sekon kuadrat T pangkat 2. Jadi L per T kuadrat. Ini pangkatnya B. Nah, sekarang di ruas kanan ini ada dimensi L dan T. Sedangkan di ruas kiri itu hanya T saja, namun harus disamakan. T-nya pangkat 1, tapi harus disamakan dengan ruas kanan. Ruas kanan itu L dan T. Nah, ruas kirinya juga harus L dan T, maka L-nya pangkat 0. Ditulis saja, L pangkat 0 itu ya 1, tidak mempengaruhi nilai ini. Jadi L pangkat 0, T pangkat 1. Nah, kalau ini L-nya, coba kita lihat. Ini ada L pangkat A kali L pangkat B, sehingga pangkat itu kan pangkatnya bisa ditambahkan. Jadi L sama dengan A plus B. L pangkat A plus B ini. Nah, sedangkan T-nya adalah karena per ya, kan sebetulnya LT pangkat min 2, sehingga T-nya adalah min 2B. Ya, kita akan mencari A dan B sebetulnya anak-anak, sehingga diperoleh, kita samakan mana yang kita bisa kerjakan. Ini juga boleh. A plus B itu 0, A plus B 0 ya, sehingga min 2B itu sama dengan 1. Ini T pangkat 1, di sini T pangkat min 2B, sehingga min 2B sama dengan 1. Nah, dengan demikian kalau kita tambahkan di sini A plus, nah 2B atau B-nya ini min setengah gitu ya, B-nya min setengah. Kalau begitu A min setengah sama dengan 0, sehingga A-nya adalah setengah. Ini tinggal dimasukkan saja, A plus setengah dan B min setengah. Nah, hasilnya disubstitusi ke persamaan 1. Ini masukkan ke pengandian pertama. T sama dengan C, L pangkat A ini setengah, G pangkat min setengah, atau dituliskan C akar L per G. Nah, inilah rumus dari periode ayunan. Periode dari ayunan sederhana. Ini berarti periodenya adalah C akar L per G. Jadi periodenya ini ditentukan oleh panjangnya, panjang talinya ya. Kan untuk membuat ayunan ini kan ada tali, kemudian ada bandul, kemudian diayunkan. Nah, ternyata periodenya itu ditentukan oleh panjang tali ini dari rumus ini. Ya. Sekarang untuk yang B, kita misalkan kita akan mencari T-nya berapa untuk masing-masing L. Nah, L-nya itu misalnya 1 meter dan setengah meter. Untuk L yang berbeda ini, T sama dengan C akar L per G. Nah, C-nya ini adalah 2pi ya anak-anak. 2pi akar 1 per 9,8, ini 1 ya. Lalu 2pi, pi-nya dimasukkan 3,14, ini 1 per 9,8, Bu Titi bulatkan ya, akar 0,1. Kemudian setelah dihitung ini 6,28 akar 0,1 sama dengan 2 sekon. Langsung dihitung ya. Untuk yang kedua sama, T sama dengan C akar L per G, 2pi, akarnya ini sekarang L-nya kan 0,5 per 9,8. Dihitung ini ya, seperti tadi, ketemunya adalah 1,4 sekon. Jadi untuk L 1 meter periodenya 2 sekon. Untuk L 0,5 meter periodenya adalah 1,4 sekon. Nah, untuk C, selesaikan persamaan 2 dalam bentuk C sama dengan T akar G per L. Ya, karena disuruh mencari ya, jadi konstantanya. Jadi C-nya dibalik saja dari ini ya. C sama dengan T
dibalik G per L. Seperti itu anak-anak. Jadi kita harus memahami konsep dari satuan-satuan dulu dari masing-masing besaran yang ditanyakan. Sekarang materi yang kedua, untuk soal yang bagian yang kedua masih dimensi juga. Ini tentang gaya gesekan. Soalnya adalah ketika sebuah benda jatuh ke bumi, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya gesekan, ya, drag force, yang tergantung pada perkalian antara luas permukaan benda dan kuadrat kecepatannya. Nah, ini gaya gesekannya pasti ada intisarinya di sini. Gaya gesekannya tergantung pada perkalian antara luasnya ini dan kuadrat kecepatannya. Nah, ini yang dinyatakan dengan F, gaya gesekannya ini sama dengan, ya pastinya C, ya, tentu saja tetapannya, lalu luasnya kali kuadrat kecepatannya, jadi A kali V kuadrat, di mana C merupakan konstanta. Tentukan dimensi dari C, gitu ya. Jadi kalau tadi kan dimensi dari T, ya, periode. Nah, ini kalau rumusnya adalah F sama dengan C A V kuadrat, berarti C ini kita balik rumusnya, C sama dengan V per A V kuadrat, seperti itu. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Gambaran soal dimensi konstanta C dapat ditentukan dengan menyelesaikan persamaan gaya gesekan tadi, ya. Jadi F sama dengan C AV kuadrat. Nah, sekarang C-nya adalah AVF. Nah, ini disubstitusi. Nah, seperti ini. Tadinya F adalah C AV kuadrat. Lalu yang ditanyakan C, berarti F per AV kuadrat. Gaya gesekan di udara dibagi A V kuadrat. A itu luasnya, V-nya itu kecepatan, ya. Nah, ini substitusikan seperti tadi, masukkan saja dimensinya. F, ya, gaya. Lalu ini luas, ini kecepatan kuadrat. Ini bisa langsung dituliskan. Gaya ini adalah, ini salah satu besaran yang kalian harus langsung hafal, bisa menuliskan tentang dimensinya, ya. Kalau bingung, ya, gaya ini adalah massa kali percepatan, ya. Massa itu kilogram, percepatan itu meter per sekon kuadrat. Berarti kilogram itu M, lalu percepatan adalah L per T kuadrat. Ini adalah dimensi dari gaya. Gaya apa saja? Gaya gesekan, gaya tegangan tali, gaya berat, begitu, ya. Gaya normal ini. Berarti M kilogram meter per sekon kuadrat. ML T pangkat min 2 atau ML per T kuadrat. Sedangkan A itu luas, L pangkat 2. V kuadrat meter per sekon, tapi kuadrat, jadi meter kuadrat per sekon kuadrat, atau L pangkat 2 per T pangkat 2, atau L pangkat 2 kali T pangkat min 2. Nah, ini tinggal menganalisanya. Ini M masih, lalu L itu berarti ini kalau dikalikan di sini itu berarti L pangkat 4, ya. Terus dicoret salah satu di sini sehingga menjadi M per L pangkat 3. Nah, T-nya ini dicoret. Kan ini naik, ya. Jadi ketemunya adalah M per L pangkat 3. Ini adalah dimensi dari tetapan gaya gesekannya. Ya, seperti itu anak-anak. Konsepnya adalah dimensi ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Yang ketiga adalah tentang hukum Kepler 3. Kita tahu ini
ini adalah pada materi gravitasi ya, hukum Newton tentang gravitasi. Itu ada hukum Kepler. Kepler itu ada 3, satu tentang lintasan planet itu bentuknya elips, kemudian hukum yang kedua ini tentang luasan ya, jadi karena bentuknya elips berarti di luasan yang sama untuk waktu yang sama nanti mencapai luasan yang sama, daerah yang sama begitu. Nah, hukum 3 ini tentang hubungan antara jari-jari, konstanta gravitasi, dan juga masanya ya, masa dari planet dengan planet yang lain. Ya, ini rumusnya. Hukum Kepler 3 berkaitan dengan periode planet. Ini T ya. Periode itu T. Dengan jari-jari, konstanta gravitasi, ini G. G-nya. G adalah F per itu ya, GMM1 per R kuadrat. Dan massa matahari itu ms. Nah, bagaimana kombinasi dari faktor ini memberikan dimensi yang benar dari periode planet? Ya, kita akan mengerjakan di penyelesaiannya. Gambaran soalnya adalah pernyataan untuk periode planet dinyatakan sebagai hasil kali faktor-faktor ini. Selanjutnya, lakukan analisis dimensi untuk menentukan nilai dari eksponen tersebut. Alurnya, yang pertama, pernyataan untuk periode T sebagai hasil kali dari R, G, dan M ya. Jadi, ditulisnya T sama dengan C, jangan lupa selalu ada C ya. Kemudian R, G, M, ini jari-jari dari planet dari bumi ke matahari. Artinya nanti periodenya adalah periode rotasi. Jadi R-nya pangkat A, G-nya pangkat B, M-nya pangkat C. Nah, kita akan mencari A, B, C seperti tadi. Nah, sebelumnya G-nya kita bisa cari dulu supaya tidak ribet gitu ya. Nah, G ini sama dengan FR pangkat 2 per M1 M2. Ini adalah rumus tentang gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi ini F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Jadi gaya tarik antara dua planet, dua benda yang dipisahkan oleh jarak R ini adalah sebanding dengan masing-masing masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Sebanding itu supaya sama dibutuhkan tetapan, namanya tetapan gravitasi ya. Nah, dengan demikian nilainya adalah F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Dengan demikian kita balik G-nya. G sama dengan FR pangkat 2 per M1 M2. Nah, ini analisis dimensi, kita masukkan, kita cari dimensinya F ya, FR pangkat 2 per M1 M2. Ini dimensi pakai tanda kurung kurawal itu. Nah, sekarang ini ML ya, ML per T kuadrat kali T kuadrat L kuadrat, ini R ya. Kemudian M1 M2 ini massa sehingga M besar. Kemudian ada yang dicoret ini, sudah putih dicoret ini ya, dengan M sehingga tinggal 1. L pangkat 3 per MT pangkat 2. Selanjutnya dari persamaan ini kita masuk ke awalnya tadi, T-nya ini ya. Jadi L-nya pangkat A, lalu L pangkat 3, MT pangkat 2, pangkat B, lalu M pangkat C. Lalu ruas kiri sama dengan ruas kanan ya, karena ruas kanannya itu ada M, ada L, dan T, sedangkan ruas kiri adalah T, sehingga harus dituliskan juga MLT ya, M-nya pangkat 0, L-nya pangkat 0, T pangkat 1. Nah, M-nya di sini M, kita lihat ini M ini pangkat min B. Lalu ada M pangkat C, sehingga M-nya pangkat C min B. Lalu L-nya pangkat A,
T-nya adalah pangkat min 2B karena ini seper di sini. Ini harus teliti di sini ya anak-anak ya. Nah, seperti biasa, seperti di soal nomor 1 tadi, tinggal disamakan. Ini jelas 0 ya. C min B 0. Lalu yang 0 lagi A plus 3B 0. Nah, yang ini yang bisa langsung dicari. T di sini pangkatnya min 2B, di sini T-nya pangkat 1, sehingga min 2B sama dengan 1. Nah, sehingga B adalah min setengah. Terus nanti disubstitusi ke sini. Ya, kita lihat dulu. Ya, 0 sama dengan C min B, 0 sama dengan A plus 3B, lalu 1 sama dengan min 2B. Kalau begitu B adalah min setengah, lalu A-nya 3/2, C-nya min setengah ya dari sini ya. Baru sekarang dimasukkan karena pertanyaannya adalah persamaannya atau rumusnya dari T-nya ini. Jadi C tetap ditulis, lalu R-nya pangkat A pangkat 3/2 ya. G-nya pangkat B min setengah, M-nya massa matahari pangkat min setengah, sehingga C R pangkat 3/2 ini. Nah, ini pangkat min setengah berarti seper akar ya, GM. Nah, inilah persamaan dari T ya, periodenya. Periode dari planet ya. Planet-planet ini suatu planet yang misalnya bumi gitu mengelilingi matahari. Berarti ini R pangkat 3/2 ini adalah R-nya, ini R jari-jari periode revolusi, periode rotasi, jadi mengelilingi matahari. Pusat tata suryanya adalah matahari ya. Maka yang mengakibatkan adanya gaya kuat medan gravitasi dan lain-lain adalah massa matahari ini. Bedakan dengan M1, M2 yang tadi. Ini adalah benda 1 dan benda 2. Kalau di sini adalah massa sumbernya begitu ya. Kemudian ini G-nya menjadi pangkat B min setengah. Nah, inilah hasil dari persamaan dari periodenya. Seperti itu anak-anak. Jadi untuk menganalisa dimensi pasti kita harus tahu dulu pengertiannya, satuan-satuannya dan dimensi dari masing-masing besaran. Nah, sampai sekian dulu anak-anak belajarnya. Semoga bermanfaat ya. Good luck dan salam sehat selalu. Ayo semangat anak-anak ya. Nah, kita break dulu sebentar, kemudian dilanjut, kemudian mengerjakan tugas ya. Ada 2 nomor anak-anak, nanti dikerjakan sama masih tentang dimensi. Terima kasih untuk semuanya.